Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair. Baiklah anak-anak Umi, di pembelajaran kali ini pembelajaran jarak jauh dan kita senantiasa pesan harapan Umi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Anak-anak Umi sekalian, pembelajaran dari kita ini jangan lupa mengikuti protokol kesehatan seperti jagalah kebersihan tubuh, ya kan, karena dalam bahasa Arabnya an-nazafatu minal iman. Baiklah, selain menjaga kebersihan ini, ketika anak-anak mau belajar di luar rumah tetap menggunakan yang namanya masker, kan seperti itu, dan senantiasa mencuci tangan. Oke, anak-anak Umi, adapun pemaparan materi Umi nantinya bisa kamu lihat di dalam video berikut ini. Sudah dijahati berkali-kali, sudah disakiti berkali-kali, tapi tetap memaafkan dan terus berbuat baik. Sudah dizolimi berkali-kali, sudah dikhianati berkali-kali, tapi entah kenapa kita tidak bisa membalas dengan perbuatan yang sama yang pernah mereka lakukan kepada kita. Kita merasa sangat sia-sia sudah berbuat baik, tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan yang sepadan dengan apa yang kita perbuat. Kita sudah menghargai, tapi kita masih tidak dihargai. Kita sudah berjuang, tapi kita tidak diperjuangkan. Kita sudah mencintai, tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Perbuatan kita tidak ada artinya di mata mereka. Jangankan dianggap penting, kata terima kasih pun tidak pernah terucap setelah apa yang sudah kita lakukan. Kamu menganggap mereka spesial, tapi bagi mereka kamu itu biasa saja. Kamu menganggap dia penting, tapi dia menganggap kamu kalau ada kepentingan. Bagi kamu, dialah segalanya, tapi bagi dia, kamu hanya butiran. Orang-orang datang saat mereka butuh, tapi saat mereka senang, mereka tidak ada. Kamu menganggap kalau mereka lah duniamu, tapi bagi mereka, kamu bukan dunianya. Jangan sedih, dunia memang seperti itu. Ada orang yang jahat tapi berlagak dialah yang dijahati. Ada orang yang menyakiti tapi berlagak kalau dialah yang disakiti. Saat kamu disakiti, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. Memilih untuk membalas kesakitan yang kamu alami dengan menyakiti mereka, atau memilih untuk berbuat baik walaupun diperlakukan tidak baik. Kalau kamu membalas cacian dengan cacian, kamu hanyalah orang kebanyakan. Kalau kamu membalas keburukan dengan keburukan, kamu tidak ada bedanya dengan orang yang mengecewakanmu. Manusia langka itu adalah orang yang masih berbuat baik setelah dijahati berkali-kali. Manusia yang mampu memaafkan padahal mampu untuk membalas. Manusia yang tidak mau berbuat jahat meskipun ada kesempatan. Manusia yang selalu menyayangi apa adanya, bukan menyayangi karena ada apanya. Manusia langka itu adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang pahit, tetap merasa kecil meskipun besar, tetap merasa tenang di tengah badai yang hebat. Belajarlah dari jam dinding yang ada di rumah kita. Dilihat orang atau tidak, dia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, dia tetap berputar. Walaupun tidak seorang pun mengucapkan terima kasih, dia tetap bekerja setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Teruslah berbuat baik, walaupun selalu dikecewakan. Kadang, walaupun sudah berbuat baik, tapi belum tentu dinilai baik. Bahkan kebaikan kita pun kadang tidak terlihat, apalagi berbalas. Memang tidak mudah untuk menjadi orang baik, tapi tetaplah untuk menjadi orang baik. Teruslah berbuat baik, walaupun dunia tidak sebaik apa yang kamu harapkan. Karena kamu tidak akan tahu kebaikan mana yang akan meringankan jalanmu untuk masuk ke surga.
Biarpun di luar sana banyak orang yang lebih baik dari kamu, janganlah berhenti untuk tetap berbuat baik. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah salah. Teruslah berbuat baik, bukan karena demi mendapatkan balasan dari manusia, tapi berbuat baiklah karena kebaikan itu adalah urusanmu dengan Tuhan. Terima kasih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab. Susunan paling sederhana dari jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Susunan lain dari jumlah fi'liyah adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Sebagaimana kita ketahui, kata kerja terbagi ke dalam kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Di dalam bahasa Arab, kata kerja transitif disebut dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan di dalam bahasa Arab, kata kerja intransitif disebut dengan fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dengan demikian, kata kerja intransitif digunakan untuk membentuk susunan jumlah fi'liyah sederhana, yaitu fi'il, fa'il. Sedangkan kata kerja transitif atau fi'il muta'addi digunakan untuk menyusun jumlah fi'liyah dengan susunan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Contoh pertama, contoh dari fi'il fa'il. Jalasa Zaidun, yang artinya Zaid telah duduk. Jalasa merupakan kata kerja intransitif atau fi'il lazim. Dengan demikian, susunan kalimat jalasa Zaidun sudah informatif, tidak perlu ditambahkan dengan objek atau maf'ul bih. Contoh kedua, contoh dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Akala at-talibu al-khubza, yang artinya mahasiswa itu telah memakan roti. Teman-teman sekalian, akala merupakan kata kerja transitif atau fi'il muta'addi. Dengan demikian, akala membutuhkan objek, dan pada contoh ini al-khubza menjadi objek. Kedua contoh ini pun bisa kita praktikkan dalam bentuk fi'il mudhari. Contoh fi'il madhi, jalasa Zaidun. Contoh fi'il mudhari, yajlisu Zaidun. Contoh fi'il madhi, akala at-talibu al-khubza. Contoh fi'il mudhari, ya'kulu at-talibu al-khubza. Teman-teman sekalian, dari beberapa contoh yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama,
fa'il harus serasi dengan fa'il dari segi mudzakkar atau muannas. Yang kedua, fa'il harus diberi tanda baca akhir kata dhammah atau marfu'. Yang ketiga, maf'ul bih harus diberi tanda baca akhir kata fathah atau mansub. Selain itu, susunan di dalam bahasa Arab diawali dengan predikat, kemudian subjek, dan yang terakhir adalah objek. Namun, dalam menerjemahkannya, kita tetap menggunakan susunan dari bahasa target, yaitu diawali dengan subjek, kemudian predikat, dan yang terakhir objek. Teman-teman sekalian, fa'il atau subjek dapat dibentuk dari isim ma'rifah ataupun isim nakirah. Juga dapat dibentuk dari man'ut na'at ataupun mudhof ilaih. Contoh fa'il dari man'ut na'at: jalasa at-talibu al-jadidu, yang artinya mahasiswa yang baru itu telah duduk. Selanjutnya, contoh fa'il dari mudhof ilaih: jalasa mudirul madrasati, yang artinya kepala sekolah telah duduk. Teman-teman sekalian, demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.